Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nuriman, NIM 07. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kelas pengantar pariwisata. Kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan dari jurnal yang berjudul Heritage and Identity, Technology, Values, and Visitor Experience. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama adalah identitas budaya. Yang kedua, nilai-nilai budaya. Yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat, pengalaman pengunjung. Identitas budaya. Identitas budaya merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki oleh seseorang dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai. Identitas budaya memiliki beberapa pendekatan menurut pengertiannya. Yang pertama, pola yang terintegrasi dari pengetahuan manusia, keyakinan, dan perilaku yang bergantung pada kemampuan atau kapasitasnya dalam pemikiran secara simbolik dan pembelajaran secara sosial. Poin yang kedua, seperangkat sikap, nilai-nilai, sasaran, dan tindakan yang diyakini bersama, yang kemudian menjadi ciri, sifat, atau karakter dari sebuah kelompok sosial. Poin yang ketiga, kesempurnaan rasa dalam seni dan kemanusiaan. Lanjut untuk ke poin yang kedua, yaitu nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Selanjutnya, ada 3 hal yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Yang pertama, simbol-simbol, slogan, atau yang lainnya yang kasat mata. Yang kedua, sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto tersebut. Yang ketiga, kepercayaan yang tertanam yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku atau tidak terlihat. Jadi untuk poin yang pertama, yaitu simbol-simbol, slogan, atau yang lainnya yang kasat mata. Jadi menurut poin pertama ini, nilai-nilai budaya bisa dilihat dari simbol-simbol dari suatu kelompok sosial yang bisa dilihat oleh kasat mata. Dan untuk poin yang kedua, nilai-nilai budaya bisa kita lihat juga dari
tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto. Nah, untuk poin yang kedua ini, kita bisa menilai bahwa suatu kelompok sosial memiliki nilai-nilai sosial dengan cara melihat tingkah laku mereka. Misalnya, dalam suatu kelompok sosial, biasa kita lihat di dalam kelompok sosial yang berbau-bau tradisional. Nah, untuk kelompok sosial yang masih tradisional biasanya menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya tersebut. Dan yang ketiga adalah kepercayaan yang tertanam. Nah, jadi nilai-nilai budaya juga bisa dilihat dari kepercayaan yang tertanam dan mengakar di dalam diri individu tersebut. Jadi jika mereka kokoh dengan kepercayaan yang dianut dari nenek moyangnya, maka sudah jelas kelompok sosial tersebut bisa mempertahankan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya, nah untuk poin selanjutnya adalah teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kenapa teknologi dikaitkan dengan pariwisata? Jadi, teknologi itu sangat diperlukan bagi kemajuan destinasi-destinasi pariwisata. Karena dengan adanya teknologi, destinasi-destinasi wisata bisa terpasarkan di seluruh penjuru dunia. Misalnya, suatu tempat wisata yang dulunya tidak begitu terkenal, bahkan tidak banyak orang yang mengetahuinya, setelah adanya teknologi, tempat itu diketahui banyak orang, dan banyak orang yang mendatangi tempat tersebut karena dengan adanya teknologi. Teknologi yang dimaksud di sini misalnya adalah media sosial. Jadi jika ada satu orang yang bepergian ke tempat wisata, sudah pasti mereka akan memberikan pengalamannya kepada orang lain lewat media sosial tersebut. Dan banyak orang yang akan melihatnya. Setelah melihat dari pengalaman orang yang telah pergi ke sana, timbullah rasa penasaran bagi orang-orang lain yang belum pergi ke sana. Nah, dari situ banyak orang yang tertarik untuk pergi ke sana dan mengunjunginya. Jadi teknologi bisa memberikan efek yang positif bagi kemajuan destinasi-destinasi wisata karena dapat menarik para pengunjung dari berbagai belahan dunia. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan penggunaan teknologi dalam melakukan perjalanan. Yang pertama, tahapan dalam perencanaan. Yang kedua, tahapan dalam perjalanan. Dan yang ketiga adalah tahapan setelah perjalanan. Jadi, untuk sebuah tahapan perencanaan,
bisa kita lihat saat seseorang melakukan perjalanan atau merencanakan ingin melakukan perjalanan. Pada saat ini dengan adanya teknologi, kebanyakan orang bisa atau mau memanfaatkan teknologi. Jadi pada saat merencanakan perjalanan dengan adanya teknologi, kita bisa memanfaatkannya dengan misalnya dengan adanya smartphone dan layanan internet dan atau akses internet, kita dapat merencanakan untuk melakukan perjalanan atau ingin bepergian ke destinasi-destinasi wisata. Kita bisa merencanakannya sebelumnya di rumah kita masing-masing. Misalnya, kita mau berangkat ke suatu daerah atau ke suatu destinasi wisata. Kita bisa merencanakan kita akan berangkat menggunakan transportasi apa. Setelah sampai di tempat, kita mau menginap di mana. Kita terus mencari makanan-makanan tradisional tempat wisata tersebut. Semuanya bisa kita akses dan kita rencanakan sebelum kita berangkat. Misalnya, saat ini kita mau berangkat ke tempat wisata dan kita telah menentukan ingin menggunakan transportasi apa untuk pergi ke tempat tersebut. Misalnya kita akan menggunakan transportasi udara atau pesawat. Dengan mudah atau dengan saat ini kita dengan mudahnya memesan tiket di rumah dan kita tidak harus pergi ke tempat pemesanan tiket tersebut. Lalu setelah itu kita bisa langsung berangkat dengan waktu yang setelah kita tentukan sendiri. Nah, selain itu juga kita bisa menentukan di mana di sana kita akan beristirahat. Misalnya mau menginap di hotel, kita bisa membookingnya terlebih dahulu sebelum kita berangkat supaya tidak ada ketakutan sesampainya di sana kehabisan tempat oleh orang lain. Untuk poin yang kedua adalah dalam perjalanan. Lagi-lagi hadirnya smartphone menjadi pemandu terbaik dalam melakukan perjalanan wisata. Saat seseorang berwisata, ia mendapatkan berbagai informasi hanya dengan menggunakan smartphone yang dimilikinya. Mulai dari tempat wisata yang ingin dikunjungi, ya, jadi dengan adanya smartphone, kita bisa mengakses informasi seluas-luasnya tentang tempat wisata yang akan kita tuju. Jadi kita tidak akan merasa ketakutan atau merasa takut untuk mendatangi suatu tempat wisata karena sebelumnya belum datang ke sana atau tidak ada yang dapat atau tidak bersama teman atau pemandu yang memandu kita di sana. Karena dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, kita bisa melakukan apa saja atau kita akan dipandu dengan melihat informasi-informasi yang tersedia di smartphone atau di teknologi yang tersedia pada saat ini. Untuk poin yang ketiga, setelah perjalanan, nah dengan adanya teknologi ini,
akan ada banyak yang kita lakukan yang dapat menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi. Misalnya atau biasanya setelah perjalanan kita itu akan memberikan pengalaman perjalanan kita kepada orang lain, menceritakan tempat wisata yang kita kunjungi, apa yang kita dapatkan di sana. Nah, dengan adanya teknologi pada saat ini, kebiasaan menceritakan pengalaman kita kepada orang lain tidak hanya diceritakan lewat mulut ke mulut. Namun pada saat ini kita bisa memberikan pengalaman kita tidak hanya kepada orang-orang terdekat kita, namun bisa membagikan kepada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, yaitu dengan menggunakan media sosial. Dengan maraknya media sosial, kita dengan mudah memberikan pengalaman kita atau menceritakan pengalaman kita terhadap orang luas. Misalnya, setelah kita perjalanan ke tempat wisata atau ke suatu tempat wisata, kita ingin menceritakannya di dalam suatu sosial media yang biasanya kita pakai, misalnya Instagram. Nah, setelah perjalanan kita mengupload atau memposting hasil-hasil dari perjalanan tersebut atau hasil-hasil foto di tempat wisata tersebut ke dalam platform media sosial tersebut, misalnya Instagram. Nah, dengan begitu, pengalaman yang Anda bagikan tersebut bisa diakses, bisa dilihat oleh orang luas. Bahkan orang yang kita kenal bisa melihatnya, dan orang yang mungkin tidak kita kenal juga bisa melihatnya. Jadi, dengan adanya teknologi ini sangat memudahkan kita dalam melakukan segala aktivitas kita. Nah, untuk poin terakhir adalah pengalaman pengunjung. Pengalaman pengunjung menjadi salah satu kunci keberhasilan industri pariwisata. Setiap destinasi, atraksi dan produk pariwisata lainnya harus memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi wisatawan. Jadi, kalau disimpulkan, pengalaman pengunjung itu adalah suatu pengalaman yang didapatkan oleh seorang wisatawan atau oleh seorang pengunjung setelah mendatangi suatu destinasi wisata dan memberikan pengalaman bagi wisatawan tersebut. Nah, ada 3 pengalaman yang harus dirasakan oleh pengunjung. Jadi, suatu tempat wisata harus bisa memberikan 3 pengalaman penting ini. Yang pertama adalah intellectual experience. Nah, intellectual experience ini adalah sebuah bentuk pengalaman berwisata yang merangsang otak untuk berpikir bagi seorang wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Dalam konteks ini, produk pariwisata harus mampu memberikan wawasan, ide-ide, gagasan baru, dan ilmu baru bagi wisatawannya.
Nah, biasanya di banyak kota industri yang pariwisatanya sudah mapan, banyak wisata yang mengunjungi suatu tempat wisata untuk mempelajari sejarah sekaligus berwisata. Dengan begitu, seorang wisatawan akan merasa puas telah datang ke tempat destinasi wisata tersebut. Sebagai contohnya, wisatawan yang dapat memberikan pengalaman intelektual bagi pengunjungnya adalah museum, situs-situs bersejarah, dan yang lainnya. Kenapa museum bisa memberikan efek intelektual kepada pengunjung atau pada wisatawan? Karena apalagi tempat-tempat bersejarah itu, karena pengunjung akan melihat dan berpikir, misalnya ada misalnya saya pergi ke tempat wisata, museum lah, pokoknya saya pergi ke museum, saya melihat barang-barang di museum itu isinya ada barang-barang yang dibuat pertama dan barang-barang yang sudah menggunakan metode modern. Mungkin saya akan berpikir, orang yang memiliki gagasan untuk membuat ini pertama kali, dia adalah orang cerdas. Nah, dengan begitu saya akan banyak pemikiran-pemikiran yang saya dapatkan setelah saya datang ke tempat tersebut, dan mungkin saya mendapatkan gagasan baru, mendapatkan wawasan, dan tentunya saya mendapatkan ilmu-ilmu baru juga. Untuk yang kedua, yang harus diberikan oleh suatu tempat wisata kepada wisatawannya adalah emotional experience. Emotional experience adalah bentuk pengalaman yang bisa menyentuh hati dan perasaan wisatawannya, dan sekaligus bisa memberikan memori kenangan yang membahagiakan setiap wisatawan yang singgah. Nah, jadi emotional experience ini adalah suatu pengalaman yang didapatkan oleh pengunjung yang dapat menyentuh hati dan perasaan wisatawan tersebut setelah mendatangi suatu tempat wisata tersebut. Misalnya, wisata yang memberikan suatu pengalaman ini adalah wisata alam seperti pantai, gunung, dan destinasi-destinasi lainnya. Kenapa wisata alam memberikan suatu pengalaman emosional bagi pengunjung? Karena dengan melihat keindahan alam saat kita berkunjung ke tempat wisata tersebut, misalnya laut yang indah yang disinari senja-senja, nah kita melihat itu sangat indah dan akan menyentuh hati karena keindahan tempat tersebut. Dan juga pengalaman tersebut biasanya susah sekali dilupakan, dan ingin pergi kembali ke tempat yang seperti itu, bahkan ke tempat itu lagi.
Nah, untuk poin yang ketiga adalah spiritual experience. Spiritual experience adalah bentuk pengalaman yang bisa memberikan pencerahan bagi wisatawannya. Spiritual experience didapatkan dari produk-produk wisata yang bisa memperkuat dan membangkitkan nilai-nilai spiritual manusia, baik dalam hubungan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, jadi untuk spiritual experience ini adalah suatu tempat wisata yang memberikan pengalaman spiritual atau menggugah spiritual pengunjungnya. Misalnya, tempat-tempat wisata religi, wisata alam juga sebenarnya bisa meningkatkan spiritual experience. Kalau tempat wisata religi udah tentu atau udah pasti memberikan pengalaman spiritual bagi pengunjungnya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dari segi wisata alam. Kenapa wisata alam bisa memberikan efek spiritual terhadap pengunjungnya? Contohnya, jika saya pergi ke tempat wisata alam, misalnya laut, pantai, gunung. Nah, ketika saya pergi ke sana dan melihat keindahan yang begitu indah yang diberikan dari alam tersebut, kita akan merasa kagum. Akan merasa kagum sekali melihatnya. Dan dengan begitu, kita akan mengingat siapa yang menciptakan lautan yang seindah ini, siapa yang menciptakan gunung-gunung yang indah ini. Nah, kita pasti akan mengingat Sang Pencipta lah yang menciptakan semua ini. Jadi dengan begitu, pengalaman ini atau wisata ini memberikan pengalaman spiritual bagi pengunjungnya. Nah, mungkin segitu yang bisa saya berikan, yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan penyampaian yang salah, karena saya di sini masih belajar. Mohon dimaklumi dan mohon saya tunggu kritiknya dari semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi khalayak umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.